Shalom Elohim di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sini saya ingin bersaksi mengenai penglihatan saya pada Ahad subuh sekitar 5.20 pagi sampai 5.40 pagi 6 Agustus, yaitu kemarin. Sebelumnya saya hanya manusia tanah yang berdosa, yang Tuhan perkenankan untuk menyampaikan pesan penting ini kepada dunia yang gelap ini. Jadi pada waktu itu saya bangun bersaat teduh pada pukul 3. Saya membaca firman dan berdoa, karena pada waktu itu Tuhan senang berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu. Dan kemudiannya selepas selesai saya berbaring tidur pada 5.20, sekitar 5.20 pagi. Tetapi hanya tidur-tidur ayam sebab saya punya otak aktif walaupun saya menutup mata. Dan kemudiannya saya terlelap sebentar dan saya sempat bermimpi melihat diri saya sendiri. Dan kemudiannya baru secara tiba-tiba mata saya terbuka, tidak berkedip, saya kaku macam terawang-awang, tetapi saya sadar karena saya melihat bilik saya, dan saya melihat di dinding bilik saya itu seperti ada layar television macam kita tengok movie begitu. Dan saya mendapat penglihatan Roh Kudus berbicara di hati saya untuk peka dan mengingat apa yang akan Dia sampaikan, sebab semuanya ialah kode. Semuanya itu ialah kode. Jadi pertama sekali saya melihat laptop di layar itu, dan kemudian saya melihat meja dan kursi. Di meja itu ada satu rak kecil, rak buku, dan ada satu kalender. Tetapi kalender itu saya tidak diperlihatkan tarik apa-apa. Dan selepas itu saya melihat seorang lelaki tua memakai spek. Dia rambutnya itu sedikit beruban, sudah putih. Dia kelihatan tua sudah. Dia duduk di meja itu sambil menghadap komputer. Kemudiannya lagi saya melihat nurse, lepas itu dokter. Mereka itu sudah berpakaian lengkap dengan ada pembalut kepala, ada mask, ada itu ada glove, ada pakaian penutup badan, seperti persediaan masuk dalam bilik rawatan ataupun bilik bedah. Dan terakhir sekali ialah saya melihat di dinding itu ada jam bulat. Jam bulat itu juga saya tidak diperlihatkan masanya. Dan kemudiannya layar yang saya nampak itu macam TV itu kemudian perlahan-perlahan memudar dan hilang daripada mata saya. Dan mata saya masih tetap memandang bilik itu. Kemudiannya saya cepat-cepat melihat jam yang saya lihat pada waktu itu ialah 5.40 pagi. Dan saya cepat-cepat mencatat apa yang saya diperlihatkan itu, sebab saya tidak mau saya lupa. Jadi komputer itu ataupun laptop yang saya nampak pertama itu berbicara mengenai programming, networking. Dan lelaki tua yang pakai spek mata itu ialah orang yang terpengaruh, yang menjadi dalang kepada elit global. Dia adalah dalang agenda elit global itu sendiri. Kemudian kalender dan jam itu berbicara masa, waktu yang sudah ditetapkan. Mereka sudah mempersiapkan semuanya, hanya menunggu waktu untuk dijalankan ataupun dilancarkan. Kemudian nurse dan dokter itu yang saya diperlihatkan itu berbicara mengenai akan ada pandemik baru, penyakit-penyakit baru, suntikan akan diberikan lagi, dan banyak manusia akan masuk ke dalam hospital oleh karena penyakit-penyakit baru, pandemik baru itu. Karena mereka itu sudah sedia, mereka sudah berpakaian lengkap.
Jadi sebelumnya saya pernah berdoa dengan Tuhan beberapa minggu yang lalu untuk diperkenankan untuk mendapat penglihatan, sehingga saya boleh membedakan apa penglihatan itu seperti apa dan mimpi itu seperti apa. Saya mau mengalaminya sendiri bukan karena saya tidak percaya akan penglihatan. Saya memang mempercayai akan penglihatan, ada penglihatan yang Tuhan beri. Dan Tuhan Yesus sangat baik, Dia memberikan saya penglihatan, Dia memperkenankan untuk saya mendapat penglihatan selepas berdoa dan berpuasa. Jadi di sini saya ingin membagikan sesuatu juga mengenai pesan-pesan di akhir zaman ini. Saksi-saksi yang sudah tampil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di dimensi roh dan kebenaran. Jika kamu tidak percaya, bukankah lebih baik kalau kamu sendiri itu berdoa, berpuasa, tanya kepada Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu kan baik, Dia akan menunjukkan. Jika kita mau bersungguh-sungguh merendahkan hati kita, mengetahui apakah yang diajarkan oleh saksi-saksi itu benar atau tidak. Daripada kita menghakimi, tidak mengawal tulisan dan perkataan. Bagaimana jika semua yang disampaikan oleh saksi-saksi surga itu benar? Bukankah perkataan dan tulisan yang sudah kita katakan, sudah kita tulis itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Di dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi datang kepada Tuhan itu rendahkanlah hati, jangan membawa keangkuhan hati dan logika kamu untuk datang di hadapan Tuhan. Saksi-saksi Tuhan yang sudah tampil menyampaikan firman dan kebenaran Tuhan di dimensi roh dan kebenaran dikatakan sesat, padahal diri sendiri itu hanya tahu sebatas teori dan tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran. Mereka menyampaikan kebenaran berdasarkan firman Tuhan, tetapi roh diri sendiri yang tidak peka, terlalu angkuh dan menghakimi dan menyerang-nyerang, sepertinya diri Anda itulah yang paling benar. Saksi-saksi Tuhan yang sudah tampil hanya berdiam ketika mereka diserang, dihina, dimaki, dan tidak membalas semua hinaan makian kalian. Karenanya semua hinaan dan makian Anda itu, Anda akan berperkara dengan Tuhan Yesus sendiri. Ingatlah, hanya waktu yang akan membuktikan semuanya. Hanya waktu sahaja. Shalom.